Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu, Saudara-saudara, segenap jemaat kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, terutama kita yang bersama-sama boleh stay dengan Gereja Toraja Jemaat Ramah Klasis Makassar Tengah. Mari kita mempersiapkan hidup kita dan kita menyatukan kerinduan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau teramat baik, selalu menjaga, memelihara dan melindungi kami, menuntun kami di jalan yang benar, menguatkan ketika kami tertatih-tatih, menguatkan ketika kami lemah, menghiburkan ketika kami berduka, dan memberikan yang terbaik buat kehidupan dan pertumbuhan iman kami. Hanya Engkaulah Allah yang satu-satunya yang layak disembah, tiada yang lain. Tuhan, tolong kami untuk bersama-sama hidup setia memuliakan-Mu Tuhan, setia berpegang teguh pada kehendak-Mu, setia menjalani kehidupan iman kami sebagai anak-anak Tuhan, dan ajar kami untuk selalu hidup seperti yang Tuhan ingini. Dan saat ini kiranya Tuhan berkenan melayakkan kami, menolong kami untuk mempelajari, merenungkan, dan memampukan kami untuk memahami, memelihara firman kebenaran-Mu dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Keluaran 32 ayat 15 sampai 29, demikian firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, berfirmanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Amin. Firman Tuhan, Tuhan menolong kita. Roh Kudus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema berbakti kepada Tuhan. Mengkau lalaku puang matua, devote to God. Bapak Ibu saudara-saudara, ketiadaan pemimpin atau memiliki pemimpin yang tidak punya prinsip, tidak punya standar nilai dalam memimpin akan melahirkan komunitas yang mudah menyimpang dari rel yang seharusnya. Ibarat kuda yang lepas kendali. Nah, orang Israel melakukan penyimpangan besar dalam perjalanan mereka dari Mesir. Penyimpangan itu ialah menggantikan posisi Allah dengan Allah yang dibuat dari emas tuangan buatan manusia. Hal itu dimungkinkan terjadi karena Musa sedang tidak berada di tengah-tengah mereka, karena sedang menghadap Tuhan untuk menerima 2 loh batu. Dan Harun sebagai imam justru menjadi pemimpin yang hanya mengiyakan tuntutan umat tanpa ada upaya untuk mencegah. Akibat dari situasi itu, Musa murka kepada Israel dan Harun dan menyatakan hukuman Tuhan bagi mereka yang tidak berlaku setia kepada Allah. Terpecahnya umat yaitu antara orang-orang yang berpihak pada Allah, dalam hal ini orang-orang Lewi, dan orang-orang yang menyembah anak lembu emas menjadi cemooh bagi bangsa-bangsa lain. Dan juga bagi Israel karena Allah membinasakan mereka yang tidak setia. Ajakan Musa agar mereka berbakti hanya kepada Allah saja menunjukkan bahwa Allah tidak pernah toleran dengan dosa, sehingga penyimpangan dari jalan Tuhan berarti hukuman. Kita pun kerap tergoda untuk menduakan atau bahkan menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai macam dalih. Namun kita perlu ingat bahwa Allah tidak toleran dengan dosa, dengan pemberontakan kita kepadanya. Karena itu Yesus hadir dalam hidup kita untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam jalan hidup dan jalan bakti hanya padanya saja. Tetaplah setia kepada Allah dan bukan yang lain. Amin. Firman Tuhan. Roh Kudus memberkati.
Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Karunia-Mu tetap boleh Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami nikmati sampai hari ini. Kekuatan iman dan berkat-berkat sukacita yang tak terhitung banyaknya. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Terutama keselamatan yang Tuhan beri. Dan Tuhan terus dengan setia mendidik dan mengajar kami untuk terus percaya kepadamu. Menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan menyembah Dikau selalu tiada yang lain. Seperti firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami yang berkuasa. Dan biarlah kami sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, sebagai pelayan untuk terus dengan sikap tegas dalam iman menyatakan Engkau, bahwa Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bawa dalam doa ya Bapa seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan, perjuangan mereka. Tuhan berkati juga dalam segenap rencana-rencana dan pengharapan kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang bekerja. Seluruh jemaat-Mu yang berada di dalam pergumulan duka cita, ada keluarga Bapak Yohanes Salulinggi, juga ada keluarga Bapak Aris Lambe, keluarga Ibu Rita Nathaniel yang harus kehilangan orang-orang terkasih. Hiburkan, kuatkan mereka semua. Dan yang berada di dalam kelemahan tubuh seperti Bapak Leonardi Sambo, Ibu Lernis keluarga, dan Julia, Henok Tangkesalu dan Hengki Tangkesalu, Bapak Hendrik Malajong, Ibu Ruth Cecen dan Gugun, Ibu Aris Lambes keluarga, Ibu Daniel Rombe, Bapak Ardi dan Naris keluarga, Ibu Mangase, Bapak Marta Pairunan dan Ibu Eli Panggalo Pairunan, anak kekasih Ripa, Bapak dan Ibu Soni Pandin, Bapak YP Pakendek, dalam pemulihan fisik dan kesehatan mereka. Tak terkecuali juga Nyonya Peter Tena, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Albertin Pandeirot, Bapak Penatua Yan Rubruk, Bapak Yakobus Pagiling, Yaken Nyonya Desiana Lusito dan Bapak Lusito H. Kristanto, Bapak Martin Karangan. Juga Bapak Yesa Lulinggi, Nyonya Palimbunga, Saudari Liliani, Bapak Nyonya Joni Doa, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Esther Mangase, Arteo anak dari Bapak Agus Linus, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damaris Siri, Nyonya Martin Bale, Natua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Arisla, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Sofia Nasrin, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Ibu Adolfina Tilang, Bapak Empa Salongan, Nyonya Anna Mangea, Saudara Naftali Minda, Nyonya JS Bande, Ibu Mathilda Timisela, Oma Keti, Bapak Wawan Setio Hartones keluarga, Joshua Lele Padang, Nyonya Markus Tonapa dan Bapak Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarah, juga Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, dan mungkin masih banyak lagi. Kami serahkan semuanya Tuhan. Mengasihi mereka, menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan mereka, dan jikalau Tuhan berkenan, sembuhkanlah dengan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan melindungi kami lebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jaga dan pelihara kami semuanya. Keluarga kami dimanapun Tuhan berkati, lingkungan kami di mana kami berada kiranya tetap keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan steril dari berbagai macam penyakit
boleh terjaga karena Tuhan yang bekerja dan berkarya. Pemerintah bangsa dan negara, kami bantu mereka, kuatkan mereka untuk dapat menyatakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk kehidupan banyak orang. Diserahkan dunia ini karena COVID-19 harus banyak yang dibatasi kami lakukan, dan banyak kekhawatiran yang terjadi. Tuhan, segeralah dengan kuasa-Mu menghilangkan penyakit ini, virus ini dari tengah-tengah hidup kami dan dunia ini. Dipuji dimuliakan nama-Mu ya Bapa di surga, sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia dan bersuka cita kita dikuatkan untuk menyatakannya dalam hidup kita. Dipuji dan dimuliakan Tuhan selalu. Sampai jumpa. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.